Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita berada di ujung bab ya, pada uji kompetensi mengenai bab limit. Kita langsung saja ke pembahasan yang nomor pertama, yang A ya, di mana di situ limit x mendekati 3 sampai dengan x kuadrat min 9 ya. Limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 per x plus 1 min akar 10 plus 2x seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa mengalihkannya dengan sekawannya. Ini clue-nya ada di bagian bawah ini ya. Kita kalikan dengan sekawannya, berarti x plus 1 kita kurung ditambah dengan akar 10 plus 2x per x plus 1 ditambah akar 10 plus 2x seperti ini, sedemikian hingga kalau kita kalikan menjadi limit x mendekati 3, ini x kuadrat min 9, kalau atas tetap ya biasanya x plus 1 ditambah akar 10 plus 2x seperti ini. Yang bawah jadinya adalah x kuadrat plus 2x plus 1 kemudian min, jangan lupa kurung, 10 plus 2x sedemikian hingga limit x mendekati 3, x kuadrat min 9 x plus 1 plus akar 10 plus 2x ya, jangan lupa tutup kurungnya, kemudian ini sama dengan berapa nih? Ini kan berarti x kuadrat. Nah, ini kan bisa hilang, ya kan? X kuadrat kemudian min 9 juga ya. Min 9. Nah, ternyata juga x kuadrat min 9. Ya kan? Nah, berarti kita bisa dibagi seperti ini, sedemikian hingga kita tinggal memiliki limit x mendekati 3 dari x plus 1 plus akar 10 plus 2x sedemikian hingga masukkan 3 ya, 3 plus 1 ditambah dengan akar 10 plus 2 kali 3 sedemikian hingga 4 ditambah akar, ini kan jadi 6 tambah 10 itu adalah 16 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8. Selesai. Berikutnya yang nomor 2 yaitu limit x mendekati 1 dari 3x kuadrat min 2x plus 5. Ini tinggal kita masukkan ya, 3 kali 1 kuadrat min 2 kali 1 plus 5 sama dengan 3 min 2 plus 5 ya kan. 3 plus 5 itu 8, 8 kurangi 2 itu sama dengan 6. Selesai. Oke, kemudian berikutnya nomor yang C, kita bisa hitung ya untuk yang C, bahwa limit x mendekati tak hingga dari akar x min 4 min akar 9x min 1 per akar 4x plus 5 min akar x min 7 seperti ini. Nah, karena ini dalam bentuk akar pangkat tak hingga, kalau misalkan atas dan bawah itu kita kalikan 1 per x ya. Ini kalikan 1 per x juga ya. Ini kan berarti kan masuk ya. 1 per x nya kan masuk kayak gini. Nah, iya kan? Nah, berarti sama saja kalau masuk ke dalam akar, misalkan gini, 1 per x kalikan seperti ini. Nah, ini kalau masuk ke dalam itu kan sama dengan akar 1 per x kuadrat. Iya kan? Benar enggak nih? Kalau dikalikan 1 per x, oh tapi tidak ya, tidak bisa. Dikalikan akar, nah seperti ini. Nah, mestinya pakai akar. Nah, seperti ini. Ini kalau akar 1 per x masuk kan berarti 1 per x, ya kan? 1 per x kalikan x min 4 kayak gini. 1 per x kali x min 4 itu kan sama dengan 1 dikurangi 4 per x, kan gitu. Padahal x nya adalah tak hingga.
Berarti 1 dikurangi 4 per tak hingga. 1 kurangi 0 sama dengan 1. Nah, berarti fokusnya kemana? Fokusnya ke sini. Ke yang pertama saja. Nah, berarti hasilnya berapa? Akar 1 kurangi akar 9 dibagi akar 4 dikurangi akar 1. 1 kurangi 3 per 2 kurangi 1. Min 2 per 1 sama dengan min 2. Selesai. Seperti itu. Kemudian yang nomor ke D. Limit. Ini masih limit tak hingga ya. 10x pangkat 3 plus 8x per x plus 1. Nah, seperti ini. Ini posisinya adalah x pangkat 3 ya. Berarti kita bisa memperoleh berapa ini? Karena tak hingga itu kan kayak gini ya. Pangkat 1/5. Saya masukkan limitnya ke dalam, saya keluarkan pangkatnya. Berarti limit x mendekati tak hingga 10x pangkat 3 plus 8x per x plus 1. Seperti ini. Iya kan? Oh. Ini ya nggak mungkin bisa ya. Ini ada beberapa perbedaan ini. Di buku pegangan gurunya itu limit x mendekati 2 di sini. Di sini 2 ini. Tapi kalau di sini kalau di soalnya adalah mendekati tak hingga. Nah, rancu ini. Ini kalau misalkan tak hingga, dipaksakan ke tak hingga ya. Ini pangkat tertingginya adalah 3. Berarti sebentar, bukunya Pak Jul mana ya? Sebentar ya. Kalau pangkat tertingginya adalah yang atas, itu nanti hasilnya kayaknya tak hingga. Sebentar. Bukunya Pak Jul mana sih? Itu posisi limit ya itu materinya. Ya. Kalau yang terbanyak ini adalah pangkatnya ya. Ini kan tertinggi pangkatnya yang atas ya, pembilang ya. Itu mestinya hasilnya adalah kalau kayak gini 1/5 sama dengan tak hingga pangkat 1/5. Ini kan hasilnya tetap tak hingga seperti ini. Seperti itu. Nah, coba saya pakai yang dari buku pegangan guru itu kan mengatakan seperti ini. X mendekati 2. 10x pangkat 3 plus 8 kali 2 per 2 tambah 1. Nah, pangkat 1/5 sama dengan limit x mendekati 2 ya. Tinggal 2-nya ini masuk ke sini ya. 10 kali 8 ya kan? 10 kali sama dengan 10 kali 8 ya. 10 kali 8 itu 80 tambah 16 per 3 pangkat 1/5 ya kan. Ini sebenarnya nggak usah pakai limit karena udah dievaluasi nilai x 2-nya kan udah masuk ke sini, berarti nggak perlu pakai limit di sini. Berarti 896 per 3 pangkat 1/5
Berarti kan 32 pangkat 1/5. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5 kali 1/5 sama dengan 2 pangkat 5 kali 1/5. Coret-coret sama dengan 2. Seperti ini. Selesai. Ya. Oke, berikutnya nomor yang kedua, limit trigonometri sekarang. Masih di dalam limit trigonometri. Limit X mendekati 0, sinus pangkat 3 2x per X plus 1 dikurangi akar 10 plus 2x. Nah, dari sini kita bisa langsung memasukkan ke sini ya. Berarti kan sama dengan 1 dikurangi akar 10. Itu nanti hasilnya adalah negatif. 0 dibagi bilangan sama dengan 0. Jadi kalau 0 dimasukkan itu kan jelas 1 dikurangi akar 10. Iya kan? Ini kan nanti hasilnya adalah negatif bilangan. 0 dibagi negatif bilangan itu sama dengan 0. Coba saya hitung ya. Kita bisa membuktikan bahwa 0 dibagi bentar. Nah, 0 sama. Ya, 0 hasilnya. Kemudian yang B, limit X mendekati 0, 2x kali cosinus X per sin 3x plus sin X. Seperti ini. Nah, kita bisa menuliskan ya, untuk sin jumlah itu sama saja. Ini kalian perlu mengingat mengenai sifat dari jumlah sudut trigonometri, atau sin A plus sin B itu sama dengan 2 kali sin setengah jumlah A plus B dibagi 2 dikali cos A min B per 2. Jadi hasil sin A plus sin B ini ya, itu hasilnya 2 sin setengah jumlah dikalikan dengan cosinus setengah selisih. Jadinya adalah 2 kali X cosinus X per 2 sin 3x tambah X, 4x dibagi 2, 2x kali cosinus 3x kurangi X, 2x bagi 2, X hilang seperti ini, 2 nya juga hilang. Berarti sama dengan limit X mendekati 0, X per sin 2x sama dengan setengah. Selesai. Kemudian yang C sekarang. Yang C itu, ini ada agak lumayan ini. Limit X mendekati pi per 8 dari tangen 6x min 3/4 pi, saya kurung tutup ya, per tangen 2x min 1/4 pi. Seperti ini. Sedemikian hingga kita mestinya bisa memisalkan ya. Memisalkan, yaitu Y sama dengan 2x min 1/4 pi. Nah, sedemikian hingga kalau X nya itu pi per 4 ya, pi per 8 kan, kalau saya masukkan ya, X sama dengan pi per 8 itu Y sama dengan 2 kali pi per 8 min 1/4 pi. Nah, ini kan bisa hilang. Pi per 4 min pi per 4 sama dengan 0. Nah, berarti kalau ini saya substitusi ya,
saya substitusi, berarti kan jadinya adalah limit X-nya saya substitusi jadi Y. Berarti kan Y mendekati apa? 0. Tan X, nah ini yang perlu kalian perhatikan, bahwa 3 kali 2X min 1/4 Pi itu sama hasilnya dengan ini. 3 kali 2 6X, 3 kali min 1/4 adalah min 3/4 Pi. Ya, ini saya ubah jadi tangen 3Y per tangen Y. Nah, karena ini diganti dengan Y. Ya, diganti dengan Y. Sedemikian hingga ini tangan 3Y per tangan Y. Tentunya adalah 3. Selesai. Mudah bukan? Nah, kita lanjut ke yang D. Untuk yang D, nah ini juga lumayan bagus ini. Ini sama saja ya. Jadi sudut cos min cos. Nah, berarti limit X mendekati A, cosinus X min cosinus A dibagi X min A seperti ini. Nah, tinggal kita gunakan sifat trigonometri tadi seperti halnya ini. Kalau tadi kan sin A plus sin B, ya kan? Sin A plus sin B. Nah, kalau sekarang itu cos X min cos A. Nah, cos X min cos A itu hasilnya adalah limit X mendekati A min 2 sin setengah jumlah sin setengah X plus A dikalikan dengan sin setengah selisih. Nah, ini X min A. Aduh, ada laba-laba kecil. Seperti ini. Nah, sedemikian hingga baru kita masukkan. Nah, ini kan bisa diambil limitnya sendiri nih. Nah, ini bisa diambil limitnya sendiri. Berarti limit X mendekati A dikali min 2 sin setengah X plus A dikali limit X mendekati A sinus setengah X min A per X min A. Ya kan? Nah, ini bisa ini dicari sendiri, ini cari sendiri. Hasilnya ini min 2. Min 2 kan bisa keluar karena dia konstanta. X-nya masuk. Berarti sin A plus A adalah 2A per A seperti ini. Dikali, kalau ini kan jelas dari sifat limit trigonometri itu nilainya pasti setengah. Ini bisa coret dengan ini dulu. Berarti sama dengan min sin A. Selesai. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir untuk nomor, sebuah mobil bergerak dapat dinyatakan dengan suatu fungsi ST sama dengan T kuadrat ditambah 5T dalam meter dan T dalam detik. Tentukan kecepatan mobil pada T sama dengan 2 detik. Tentukan kecepatan mobil pada T sama dengan 2 detik. Nah, ini sebenarnya konsep turunan ya, tapi kita mengerjakannya masih dengan menggunakan teorema limit. Nah, caranya bagaimana? Ya udah, cari limit T mendekati tak hingganya dari T kuadrat ditambah 5T. Jadi untuk V, nah ini bocoran aja ya, saya kasih bocoran bahwa V kecepatan itu sama dengan turunan dari ds per dt. D itu singkatan dari diferensial. Jadi kecepatan itu adalah turunan pertama dari persamaan jarak. Nah, ini kan fungsi jarak ds itu. Nah, sama dengan limit. Turunan itu sama saja limit. Dari limit T mendekati tak hingga, ini fungsinya T berarti H, pakainya H. H mendekati 0 dari ST plus H min ST per T plus H dikurangi T. Sedemikian hingga ST plus H fungsinya seperti ini.
ya. Ini perlu diketahui. Titik koma ST T kuadrat plus 5T. Masukkan. Berarti T plus H kuadrat plus 5T plus H min T plus sebentar, T kuadrat plus 5T dibagi, nah ini kan hilang H, sorry, limitnya ketinggalan malah. Nah, sedemikian hingga limit H mendekati 0. Ini langsung kuadratkan saja. T kuadrat plus 2TH plus H kuadrat plus 5T plus 5H min T kuadrat min 5T. Coret, 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 coret per H. Sedemikian hingga limit H mendekati 0, 2TH plus 5H plus H kuadrat per H. Limit H mendekati 0, H saya keluarkan, 2T plus H kuadrat plus 5 per H. Coret, coret. Nah, berarti hasilnya adalah 2T plus 5 plus 0 kuadrat sama dengan 2T plus 5. Nah, 2T plus 5. Padahal yang diminta adalah evaluasi T sama dengan 2 detik. Berarti VT. Nah, ini kan VT ini V sama dengan bla 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 sama dengan 2T plus 5. Sama dengan 2T plus 5. Berarti kalau pada T sama dengan 2, ya, itu jadinya adalah V2 sama dengan 2 kali 2 tambah 5. Sama dengan 9. Karena kecepatan itu adalah satuannya meter per meter, apa ini satunya? Meter per detik ya. Nah, berarti 9 meter per detik. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya silahkan kalian cari di playlist ya. Pak Jul buatkan juga. Namun di video yang lain. Soalnya ini durasinya udah 22 menit. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.